bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan. Guru penggerak, kembangkan keterampilan. Menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Wujudkan merdeka belajar. Guru penggerak selalu berinovasi. Guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembuatan video saya dalam video yang pengembasan budaya positif di sekolah yang bisa menumbuhkan generasi muda yang berkarakter. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang disepakati bersama untuk dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah. Marilah kita saksikan bersama video pengimbasan yang saya lakukan di SDN 57 Seloma. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 57 Seluma, yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku peserta yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini, dan yang terhormat Ibu Misnawati selaku CGP Angkatan 10 yang akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini tentang penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di ruangan kita ini, di sekolah kita SD Negeri 57 Seloma, dalam rangka berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Misnawati SPD, CGP Angkatan 10. Alhamdulillah pada hari ini beliau akan menyampaikan berbagi praktik baiknya, mungkin dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, jelas berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini. Nah, salawat beriring salam tak lupa kita junjung tinggi kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat hidayah beliaulah kita pada kesempatan ini beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang serba canggih, serba modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin kita bersama-sama diharapkan dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Apa ilmu yang disampaikan oleh Ibu Misnawati nanti tersampaikan semua kepada audiens
atau peserta yang hadir pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk dapat kita terapkan di sekolah kita ini sendiri. Nah, untuk kegiatan ini, berbagi praktik dari beliau ini tentunya pasti ini adalah hal yang positif, yang bagus demi tercapainya menuju tercapainya visi misi sekolah kita. Ya, jadi diharapkan juga kepada Bapak Ibu guru semuanya, peserta yang hadir dan belum berkesempatan hadir pada hari ini, semoga bisa menerapkan berbagi praktik baik yang disampaikan ini nanti diterapkan ke anak didik, peserta didik kita, Bapak Ibu, dan dilaksanakan di sekolah, di satuan pendidikan kita ini, terutama di SD Negeri 57 ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Ibu Bisnawati. Kepada Ibu Bisnawati kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 57 Seluma dan para Dewan Guru sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini guna mengikuti persentase tugas modul 1.4 CGP Angkatan ke-10 aksi nyata, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bisnawati SDN 57 Seluma. Baiklah, saya akan memulai acara ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata-kata positif, apa sih yang terngiang di kepala kita? Ada yang mau mencoba menjawab? Ketika dengar kata-kata positif, apa yang terngiang di kepala kita? Boleh berbagi? Ibu wali kelas 3. Positif itu mengarah ke yang baik atau yang benar. Boleh? Yang lain? Ibu Eki, mendengar kata-kata positif, apa yang terngiang di kepala kita, Bu? Boleh berbagi? Tingkah laku yang baik. Boleh, Bu Dewi? Sesuatu yang menghasilkan atau membentuk diri seseorang itu menjadi lebih baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, bahwa mendengar kata-kata positif kita langsung mengarah ke arah kebaikan. Gimana cara kita menarik anak kita supaya nanti bisa berbuat baik, atau contoh dari para dewan gurunya bagaimana memotivasi anak untuk berbuat baik atau positif. Hari ini kita akan mempelajari atau mempelajari konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut ya, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
dengan berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi di sini yaitu kita mengajarkan siswa sesuai kebutuhan mereka, atau kita RPP misalnya bervariasi bagaimana metode yang kita pakai di kelas tidak monoton. Artinya berbagai macam metode yang kita gunakan. Misalnya hari ini metode ceramah dan selanjutnya metode kelompok misalnya kan, atau metode bermain, bervariasi. Itu berarti kita menggunakan berbagai macam metode pembelajaran supaya anak-anak menerima pelajaran dari kita menyenangkan, tidak membosankan. Itu yang namanya berdiferensiasi, sehingga terwujud siswa-siswi yang berprofil pelajar Pancasila. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang kita biasa kita lakukan kepada anak-anak kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini maksudnya anggapan kita benar, tetapi itu belum tentu benar. Anggapan kita ini bahwa guru itu mengontrol murid. Dengan kita mengontrol murid terlalu ketat, kita merasa nanti pembelajaran kita berhasil. Tapi Bapak Ibu, itu tidak. Karena apa? Ketika proses belajar mengajar yang kita lakukan, anak dikontrol dengan ketat di dalam kelas ataupun di luar kelas, dengan mengikuti Bapak Ibu guru, anak-anak tidak bisa mengekspresikan kepintaran mereka atau kelihayan mereka. Misalnya ketika di kelas, ketika kita ngomong diam, duduk rapi, anak-anak tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Padahal kemungkinan anak-anak mau bertanya, ya kan, mau mengeluarkan pendapat, tapi tidak berani karena ada kontrol dari guru tadi. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya pemberian hadiah. Pemberian hadiah kepada murid itu tidak semuanya baik. Karena apa? Hanya murid-murid tertentu saja yang bisa mendapatkan hadiah. Contohnya, murid ketika dia mendapatkan peringkat 1 atau peringkat 2 dan seterusnya, hanya mereka itulah yang mendapatkan, yang lain tidak. Jadi yang tidak merasa mendapatkan tadi merasa iri atau merasa pasti yang itu dapatnya. Jadi mereka putus asa, merasa tidak dihargai, merasa kecewa dengan kemampuan mereka. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika murid kita berbuat salah, ya kan, kita marah-marah dengan murid kita. Selama ini itu yang saya lakukan ketika di kelas. Ketika murid kita berbuat salah, ayo minta maaf, tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Itu apalagi kita dengan cara kekerasan, ayo minta maaf, ada suara yang ngegas seperti itu. Selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini biasanya sering juga saya lakukan kepada anak didik saya, terutama di kelas 5. Karena kita sebagai guru, orang yang lebih besar mungkin di kelas, kita merasa berhak untuk mengatur mereka, mengatur sedemikian rupa sehingga mereka takut, ya kan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika di kelas.
Padahal kita tidak mengharapkan murid seperti itu, tapi ini kita lakukan sebagai guru atau sebagai orang dewasa. Nih kata-kata disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nah, biasanya kita menggali anak-anak kita berbuat positif tanpa ada paksaan, tanpa adanya reward, kesadaran sendiri yang dari mereka untuk berbuat kebaikan di sekolah. Mereka datang ke sekolah dengan rasa gembira, mereka datang ke sekolah dengan rasa aman, mereka datang ke sekolah dengan merindukan guru-gurunya, ya kan? Itu yang kita harapkan dari siswa-siswi kita, tanpa adanya paksaan untuk bersekolah di sini. Kita sangat mengharapkan murid-murid yang memiliki disiplin positif tanpa adanya paksaan tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tadi, tanpa paksaan mereka datang ke sekolah, merindukan bapak ibu guru di kelas, ya kan? Tanpa adanya reward. Ayo anak-anak, siapa yang tidak terlambat hari ini mungkin akan mendapatkan permen tanpa ada imbalan seperti itu, ya bapak ibu guru. Sadar sendiri dari anak-anak kita. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan moral dan etika yang penting untuk ditanamkan pada peserta didik dalam satuan pendidikan. Pendidikan itu kalau menurut KHD adalah sebagai sawah atau sekolah itu sebagai sawah, di mana tempat mereka datang, guru adalah sebagai petaninya dan siswa adalah sebagai bibit. Kalau tanahnya subur, siswanya bibitnya subur, terus petaninya pintar dalam mengelola sawahnya, insya Allah kita bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Begitu pula kita sekolah di SDN 57 Seluma. Beberapa contoh nilai kebajikan yang penting dalam satuan pendidikan antara lain keadilan terhadap anak peserta didik kita, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kasih sayang, kesabaran, kedisiplinan, kerjasama, toleransi, dan rasa syukur. Ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Keadilan, mereka adil dalam artian berteman sama siapa saja tanpa memilih ini teman yang kaya atau yang miskin. Kejujuran, kita tanamkan kepada peserta didik kita kejujuran, misalnya siapa yang berbuat salah, atau siapa yang mengambil pensil temannya, atau siapa yang membuat kesalahan meminta maaf dulu untuk mengakui bahwa mereka berbuat salah. Tanggung jawab, mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan bapak ibu guru, misalnya PR nih, mereka mengerjakan PR di rumah tanpa adanya paksaan dari bapak ibu guru. Keberanian, mereka berani berekspresi, mengungkapkan pendapat dengan bapak ibu guru. Terus kasih sayang, ini kasih sayang bukan hanya sesama murid tapi sesama guru juga. Guru menyayangi murid tanpa adanya kesenjangan sosial. Penanaman nilai-nilai kebajikan dalam satuan pendidikan dapat dilakukan melalui metode antara lain misalnya kegiatan ekstrakurikuler, teladan yang baik dari bapak ibu guru, contoh ya, terus budaya sekolah,
budaya sekolah kita telah menerapkan, misalnya pagi-pagi Bapak Ibu guru datang dengan salam ya, salam sama Bapak Ibu guru. Terus teladan dari pendidik, misalnya Bapak Ibu gurunya berpakaian rapi, terus senyum, sapa, salam, itu udah kita terapkan di SD kita dalam pembelajaran itu. Terus misalnya kegiatan ekstrakurikuler, mereka bertanggung jawab ketika diberi tugas, misalnya dalam pramuka, mereka bertanggung jawab ketika mereka menjadi ketua pramuka. Itu. Lanjut. Lima kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini biasanya makanan bergizi. Kita menyiapkan kantin-kantin di sekolah kita, tapi kita melihat atau memonitor makanan di kantin kita. Terus apakah itu tersedia makanan sehat untuk murid-murid kita. Terus menyediakan toilet atau ruang ganti yang bersih dan nyaman, dan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi siswa. Kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, mempelajari nama siswa, misalnya kita dengan memanggil nama siswa, menggunakan pemberian pujian. Pujian di sini dalam artian ketika anak-anak menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru di kelas, kita berikan aplaus, kita berikan kata-kata bagus, ya kan, pintar, itu anak-anak udah senang sekali. Penguatan positif seperti itu. Atau menciptakan kelompok belajar yang kooperatif bagi mereka, menyediakan kerja kelompok, mereka kerjasama dengan kooperatif. Kebutuhan untuk kebebasan, memberikan siswa pilihan dalam tugas dan proyek, kemungkinan mereka untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri, dan memberikan mereka suara dalam pengambilan keputusan kelas. Misalnya anak diberikan kebebasan bagaimana mengerjakan suatu tugas dalam kelompoknya. Bu, saya maunya kerja seperti ini, silahkan. Ibu guru hanya memberikan pengarahan, tapi tujuannya tetap tersampaikan. Misalnya membuat denah sekolah, ya, terus membuat mading, itu yang kita harapkan di kebebasan berekspresi. Kebutuhan untuk kesenangan, menggunakan permainan dan aktivitas edukasi. Kita di kelas atau dalam pembelajaran tidak apa-apa menggunakan permainan di dalam kelas. Anak justru lebih senang ketika kita ada aktivitas edukasi. CS breaking ketika memulai pembelajaran, atau menggunakan handfocus dengan video pembelajaran, itu biasanya anak lebih termotivasi untuk melihat dan senang dengan kita selalu menonton, misalnya memberi ceramah atau menuliskan di papan tulis. Kebutuhan untuk penguatan, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, memberikan umpan balik yang konstruktif dan merayakan pencapaian siswa. Ini tujuan dari pembelajaran itu tercapai ketika kita dalam kelas mengadakan proses belajar mengajar dengan gaya apapun kita lakukan, misalnya kerja kelompok atau ceramah atau dengan fokus, yang penting tujuan kita tadi tersampaikan. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang kita lakukan selama ini di dalam pembelajaran kita. Sekarang boleh saya bertanya kepada Bapak Guru yang hebat. Kita di sini sebagai guru, 5 posisi ini kita sebagai yang mana? Biasanya kita lakukan di sekolah. Boleh? Ibu kepala sekolah,
Lima, posisi kontrol restitusi. Kira-kira yang mana? Satu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin semuanya itu ada ya di diri kita, pernah juga kita praktekkan sebenarnya. Mungkin lebih dipilih kalau memilih. Yang lebih sering kita lakukan, Bu, Bisa kita lakukan ya. terhadap siswa kita. Lebih kalau menurut saya ya, lebih ke manajer. Nah, mungkin itu yang dari saya. Mungkin kalau yang di lain kan mungkin berbeda lagi. Terima kasih, Bu. Ibu Kepala Sekolah sebagai manajer. Udah pasti ya Ibu Kepala Sekolah sebagai manajer, terutama kepada Bapak Ibu guru. Karena Ibu Kepala Sekolah kan jarang nih turun ke kelas. Yang turun ke kelas itu Bapak dan Ibu guru nih. Nah, sekarang guru kelas 6 nih, lebih kepada kemana nih 5 posisi itu? Sebagai apa? Kalau menurut saya, karena saya kelas tinggi, lebih ke pemantau, di mana memantau perkembangan anak-anak untuk siap menghadapi ujian nanti. Iya. Yang lain, Ibu kelas 1 nih. Nah, ini kelas 1 nih, kelas bawah ya, dimana ini dasarnya sebagai apa? Kalau saya di kelas 1 itu, kalau boleh memilih itu saya bisa dua, bisa teman, bisa memantau. Karena apa? Kalau teman, kalau anak-anak dari kelas 1 itu kan dia masih seperti anak TK, harus begitu lebih dekat. Sudah itu lebih kita pantau bagaimana perkembangan dia selama belajar, kita anggap dia sebagai teman tadi. Kalau Ibu Bapak olahraga, Pak Riki boleh sebagai apa Pak Riki di sini? Mungkin kalau di olahraga sebagai teman ya, supaya anak-anak itu senang bermain gitu di dalam lapangan, di luar juga. Terima kasih. Ya Bapak Ibu guru, semua ini pernah saya lakukan juga. Karena kalau saya lebih kepada penghukum, kalau dulu dan sampai sekarang pun saya belum bisa menghilangkan sebagai penghukum ketika di kelas. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Penghukum mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, itu sebagai penghukum. Kita bicara, ayo patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, itu menghukum. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu sebagai pemantau atau sebagai pelanggar yang ada di sekolah kita kaitkan dengan peraturan sekolah, itu sebagai pemantau. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Jadi ketika ada kata seperti itu, anak-anak biasanya dengan kita tidak ada rasa jarak antara guru dan siswa. Jadi kalau menganggap teman, ya amannya teman, ya kan, tidak ada jarak antara guru dan siswa. Sebagai pemantau, kita merasa karena punya kuasa nih, kita ayo kamu melanggar hari ini, peraturan nomor berapa yang kamu langgar, itu yang sering kita lakukan. Membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Apalagi misalnya anak itu sampai nangis. Jadi seolah-olah Ibu Guru dan Bapak Guru berhasil membuat mereka merasa bersalah. Itu yang keliru kadang kita lakukan pada anak. Seharusnya tidak boleh. Nah, sebagai manajer, tadi Ibu Kepala Sekolah memilih sebagai manajer.
sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini penyelesaian masalah yang paling sempurna di antara keempat yang lainnya tadi. Karena apa? Karena kita sebagai manajer, kita menanyakan sendiri, kesalahan apa sih yang kamu buat hari ini, nak? Kesalahan tidak memakai atribut, Bu, misalnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita gali permasalahan dari anak, mereka menjawab sendiri, mereka bisa menyelesaikan sendiri permasalahan mereka, biar selanjutnya mereka tidak melakukan lagi kesalahan yang mereka buat kalau mereka menyelesaikan diri sendiri permasalahannya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira yang nomor 1 ini tentang penggunaan helm ini apa, Bu? Bapak Ibu Guru bisa jawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan kita? Ada yang mau jawab? Karena kalau menurut saya ya, diadakannya peraturan tentang penggunaan helm itu pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Iya. Yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Itu juga mengacu tentang kesehatan kita, keselamatan kita, karena mungkin pada saat COVID itu sangat penting menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Benar ya, karena untuk keselamatan kita. Tapi terkadang kita salah menggunakan arti peraturan. Karena apa? Kadang kita pakai helm karena takut ditilang Pak Polisi, bukan keselamatan, ya kan? Ketika di situ pakai helm, di situ ada razia, baru kita cari helm. Sebenarnya tanpa diperintah pun, karena peraturan memakai helm ini sudah ada, ya, demi keselamatan kita, jadi kita harus ada dan tidak ada Pak Polisi, kita pakai helm, ya kan? Sama dengan kesehatan yang menggunakan masker dan mencuci tangan tadi. Ada dan tidak adanya anjuran dari pemerintah, atau ada dan tidak adanya penyakit di tangan kita atau di tubuh kita, kita harus menjaganya tadi dengan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Apalagi waktu zaman COVID dulu ya, kita diperketat untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah Ibu, saya mau tanya nih, ada nggak di kelas 1 sampai kelas 6 yang buat peraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu Guru dengan siswa-siswinya? Ada yang buat? Ada. Kesepakatan kelas tertulis atau lisan, Ibu? Tertulis, tapi ditulisnya di buku bersama namanya. Jadi di kesepakatan seperti ketika belajar mengajar atau lagi proses belajar mengajar, yang mau ke WC boleh ke WC duluan. Ketika ibu gurunya sudah menjelaskan, maka tidak boleh lagi keluar, seperti itu. Itu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Nah nanti apabila ada yang melanggar, nanti akan mendapatkan hukuman seperti disepakati oleh anak-anak bersama. Mereka maunya dihukum apa yang mereka sanggup dan mampu. Misalnya seperti hukumannya yang bakalan membacakan soal ketika mengerjakan soal nanti nomor 1 sampai 10. Iya, itu kesepakatan bersama yang telah guru kelas 6 lakukan. Tapi kalau bisa ya Bu ya, kita menghilangkan kata-kata hukuman, ya kan? Kita menggunakan kata-kata yang baik aja. Misalnya bila tidak mengerjakan PR,
Misalnya kamu mengerjakan PR di dalam kelas 15 menit sesudah pelajaran dimulai. Alangkah lebih baiknya kalau hukuman itu di luar jalur. Misalnya gini ya, ketika Anda tidak membuat PR atau tidak mengerjakan PR di rumah, kita menjemput anak di halaman, itu yang tidak nyambung, itu namanya hukuman. Tapi tadi terima kasih guru kelas 6 telah memberikan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan siswa-siswinya. Baiklah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, terus dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sedikit saja tapi diingat, misalnya sepakatan tidak boleh terlambat, berarti disiplin waktu, ya kan? Terus ada kata positifnya, saling hormat menghormati, itu biasanya kesepakatan ke kelas, kata-katanya sedikit tapi bermakna. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu menyetabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Terus menanyakan keyakinan kelas. Ini masalah ya Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan masalah terhadap anak didik kita. Misalnya ketika anak berbuat salah, kita hendaknya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, di mana anak misalnya dipanggil ke kantor, terus kita tanyai anak-anaknya, tahu apa kesalahan kamu yang telah kamu lakukan hari ini sehingga ibu panggil ke kantor? Anak menjawab. Terus dari tindakan kamu tadi apa sih istilahnya kerugian yang kamu dapat atau teman yang kamu rugikan? Itu kita tanya anak-anak. Terus anak-anak yang menjawab tanpa instruksi dari bapak ibu guru. Terus kita tanya, kesepakatan atau keyakinan kelas nomor berapa yang kamu langgar? Misalnya ini terlambat nih. Kemarin kasus yang saya selesaikan terlambat masuk sekolah. Saya tanya, kenapa kamu ibu panggil ke kantor? Nak, anak tahu, ibu hari ini saya dipanggil karena saya terlambat. Boleh ibu tahu apa alasannya? Anak menjawab, karena tadi malam main HP, tidur larut malam, sehingga bangunnya kesiangan. Terus apa solusi nih supaya kamu tidak terlambat lagi? Mereka memberikan jawaban, mulai nanti malam saya akan tidur cepat, terus tidak main game lagi, terus menghidupkan alarm. Nah, mereka kita tanya lagi, keyakinan kelas nomor berapa sih yang kamu langgar? Nak, kamu terlambat yang nomor 1 karena apa? Disiplin waktu tadi. Itulah penyelesaian dari kasus menggunakan segitiga restitusi. Kita gali anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa instruksi dari bapak ibu guru. Itulah mungkin disiplin positif yang bisa saya sebarkan dengan bapak ibu guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga ya kepada ibu kepala sekolah telah bisa hadir hari ini dalam kesibukan beliau. Terus terima kasih juga kepada teman-teman karena kesibukan yang luar biasa bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wisnawati yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang Ibu Wisnawati sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan kata atau tindakan
saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan menampilkan video di mana video ini tentang penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi, yaitu kasus anak terlambat dengan kasus anak mencontek. Dan satu lagi video yang saya tampilkan yaitu membuat keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas yang kami buat bersama di SDN 57 Seruma. Mari kita saksikan videonya, Bapak dan Ibu guru. Ani, kamu ibu panggil santai, tahu apa alasannya nak? Tadi ibu lihat kamu saat ulangan mencontek dengan teman cerita. Bisa kamu jelaskan apa alasannya? Saya panik Bu, saya tadi malam tidak belajar. Iya, apa penyebabnya tak belajar nak? Main HP. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita untuk bisa memperbaikinya? Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang nomor berapa itu? Menghormati teman? Iya, yang nomor 2. Sekarang, apa solusi yang bisa kamu selesaikan dari permasalahan ini? Meminta maaf pada teman sebelah, Iya, terus? belajar. Lebih giat lagi ya. Apa solusi dari permasalahan kamu tadi nak? Yang bisa kamu lakukan? Saya janji Bu tidak mencontek lagi dan saya akan belajar dengan tekun. Iya, saya senang mendengarnya dan kalau ada permasalahan, tolong ngomong sama ibu ya. Terima kasih. Sekarang balik ke kelas, jangan lakukan lagi kesalahan ya nak ya. Iya. Marvel, tahu alasan kamu kenapa dipanggil ke kantor nak? Tahu Bu, saya terlambat lagi hari ini. Boleh dijelaskan apa penyebab kamu terlambat? Saya sering bergadang main game dan saya sering tidur lebih malam. Lebih malam. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita untuk memperbaikinya? Sekarang apa dampak yang kamu rasakan kalau kamu terlambat nak? Saya jadi ketinggalan pelajaran dan saya telah mengganggu teman-teman saya sering bertanya Bu. Kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita yang nomor berapa sayang? Nomor 1 Bu. Iya, nomor 1, yaitu bunyinya datang tepat waktu. Nah, sekarang apa solusinya nih supaya kamu nggak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan saya memasang alarm agar tidak kesiangan. Boleh, kamu telah melakukan kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi itu bukan omongan aja, tapi kamu lakukan ya. Memasang alarm, terus tidurnya cepat, terus datangnya tidak terlambat lagi ya. Sekarang kembali ke kelas, lakukan apa yang telah kamu sepakati tadi ya. Ya Bu. Kalau ada kesulitan boleh nanya sama ibu enak ya. Silakan kembali ke kelas. Ayo anak-anak yang sudah membuat kalimatnya, silakan ditempel sayang. Tempel ya. Yang kalian sepakati tadi, tempel. Ayo. Sudah? Tanda sepakat kalian. Tolong bubuhkan tanda tangannya di kertas kosong di samping, Nak.